Halo guys, aku Trisha, aku Alen, Aku Selda. Dan aku Alexa. dan selamat datang di podcast Mendadak. Guys, sumpah sih, kemarin aku sempat nge-scroll kan di TikTok dan Twitter, dan aku nemuin banyak banget sekarang kasus pelecehan seksual. Bener sih, Iya, aku juga lihat tuh Iya. kemarin. Iya kan? bener-bener banyak banget. Udah dari acara-acara besar, Bener acara lagi. pendidikan itu Bener. tuh ada salah satu pelaku KS-nya. Terus sekarang banyak banget orang yang nge-uploadnya di sosial media, nge-expose pelaku-pelaku KS. Sebenarnya menurut kalian opini kalian tuh gimana sih tentang kasus-kasus ini yang belakangan ini lagi booming banget? Ironis aja sih menurut aku ya, kan apalagi berhubungannya sama pendidikan, apalagi mereka dari universitas yang bisa dibilang itu udah universitas top di Indonesia, Iya. yang harusnya yang masuk dan keterima di universitas itu tuh memiliki wibawa dan pengetahuan yang luas nggak sih? Dan mereka seharusnya tahu nggak sih? Punya tuh mindset iya, yang punya lebih mindset. ya. Iya. Kalau perilaku mereka tuh salah, harusnya mereka tahu nggak sih? Iya, menurutku ya harusnya setiap orang itu punya etika dalam bermedia sosial. Kayak kita tuh mau ngomong apa-apa harus hati-hati, karena tahu aja media sosial sekarang kan, kita ngomong apapun dikit-dikit bisa ke framing, langsung kesebar kemana-mana. Iya, langsung viral, bisa langsung viral. Dan juga apakah mereka tidak memikirkan dampak yang akan mereka hadapi setelah mereka mungkin lulus dan mereka akan masuk ke dunia pekerjaan. Seperti itu. Tapi menurut aku sekarang juga di mana-mana ya, bukan di media sosial doang ya. Dengan tahu banyak kayak kasus yang kayak gini tuh, seolah-olah nggak ada ruang yang aman bagi perempuan. Jujur, Di iya luar banget. sana kita jalan itu kita harus mikirin pakaian yang kita Iya, pakai, nanti kita harus pikirin. di-catcalling. Iya. Ditambah sekarang hal sesimpel di media sosial ternyata ada aja gitu loh orang yang ngechat yang apa ya, bisa-bisanya kepikiran untuk saying those things ke cewek. Tuh. Dan padahal niat kita aja sebagai perempuan itu kalau misalnya kita posting di sosial media, ya udah, sosial media cuma for fun aja. Iya, sebenarnya. Yang buat kesenangan diri kita masing-masing. Kita tidak ada yang mengundang apa-apa. Tapi mungkin dari pikiran merekanya aja kali ya. Tapi kayak kenapa ya harus semua itu harus kayak dihubungkan dengan pornografi? Lebih ke menurut aku sekarang tuh hal-hal kayak gitu tuh sudah terlalu dinormalisasi. Bener. Banyak orang yang malah jadi kayak, ngelihat, oh dia ngelakuin ini nggak apa-apa nih, jadi aku ikutan Nah, deh. iya. Sekarang tuh banyak hal yang seharusnya nggak normal tuh bener-bener dinormalisasi gitu loh, both di social media dan di real life ya. Apalagi kalau kita lihat netizen Indonesia ya, kadang mereka juga kalau ngomong ya udah asal ngomong aja, keluarin tanpa mikirin perasaan orang yang ngeposting gitu. Mereka mungkin mikirnya kayak sosial media, mereka nggak tahu aku siapa, mereka nggak bisa tahu rumahku di mana, buat apa aku peduli gitu ya. Iya, mereka nggak bakal mikir kalau omongan mereka itu bisa nyakitin orang lain. Oh, sebenarnya omongan apapun yang kita posting di sosial media itu bisa berdampak gede banget. Karena sampai kapanpun jejak digital itu pasti ada, dan it's gonna tell how a person is gitu loh, ngerti Bener gak sih, sih? tapi Iya. benar. Itu juga salah satu personal branding dan image kita juga di sosial media yang harus kita jaga sebenarnya, karena ya itu lagi tadi, jejak digital. Apalagi sekarang kalau misalnya kita mau nyari kerja ya, kan biasanya orang tuh background check. Iya. Apalagi sekarang background checknya udah mudah banget dengan adanya sosial media. Kalau misalnya kita nggak menjaga etika dan image kita di sosial media, karir kita juga bisa hancur nggak sih? Iya, benar sih. Karena setahu aku juga sekarang bahkan orang kalau mau ngelamar kerja itu tuh suka dimintain akun X-nya tuh apa, Iya, handle-nya, bener. TikTok juga TikTok-nya tuh tahu. apa, Instagramnya tuh apa. Tapi sebenarnya itu jadi bagus sih. Jadi pihak perusahaan jadi tahu Background dari jejak digital iya, kita itu. benar-benar. Dan individu-individu yang ngelamar kerja juga lebih tahu cara kayak beretika dalam media sosial Bermedia juga, sosial, dan iya. cara mereka bisa rapiin media sosial mereka biar bisa kasih positif impact sama orang-orang. Benar. Berarti sosial media itu sebenarnya sepenting itu nggak sih menurut banget. kalian? Penting. Penting banget. Apalagi sih. di
era digital ini Iya. yang semuanya tuh serba apa ya, penyebaran informasi itu cepat, apa-apa itu cepat. Jadi kayak penggunaan sosial media itu penting parah. Apalagi pasti kita pertama kenal orang lain tukeran Instagram. Bener. Pasti kan Iya, kita melihat iya. video orang lain tuh dari Instagramnya dulu, iya. baru bisa kelihatan sebenarnya ini orang gimana sih. Bener sih, bener. Lifestyle mereka kayak gimana? Apa yang mereka suka, hobinya gitu ya. Tapi menurut kalian kalau misalnya beretika di sosial media nih, caranya tuh gimana sih menurut kalian masing-masing? Beretika di sosial media dengan benar tuh menurut kalian kayak gimana? Menurut aku lebih ke kalau kita mau ngomong sesuatu dipikirin aja sih, apakah kata ini tuh bakal nyakitin orang lain nggak, atau bakal Betul. berdampak besar nggak bagi orang lain. Lebih kayak kalau emang kita nggak suka nih, ya udah diem aja, nggak usah Iya, terlalu iya. diutarakan Keep di it to media yourself sosial. ya. Iya. Be cautious with what you say. Apalagi dengan kayak statement-statement politik atau Iya. statement-statement mindset kita sendiri, kayaknya it's better to keep it to ourselves, karena kita nggak tahu orang-orang tuh bakal berspekulasi Pasti apa gimana, tentang ya. kita di media sosial. Benar. Dan kita juga nggak bisa maksain orang lain untuk satu pendapat sama kita, Oh, karena iya. pasti semua orang punya perspektif yang beda-beda. Iya, benar. Apalagi di X itu suka banyak ya. Pokoknya mereka tuh apa ya, nge-treat X itu sebagai hak mereka untuk free will mereka untuk ngomong apa aja yang ada di pikiran mereka tuangkan aja di situ. Padahal itu sebenarnya makanya sering banyak gitu ya yang berantem dan banyak kasus di X itu. Mungkin karena mereka tuh nggak mikir dulu kali ya sebelum di post. Jadi makanya sering ada cekcok. Threads juga sekarang. Oh iya, Threads juga ya. lumayan. Sebenarnya menurut aku untuk beropini itu nggak apa-apa, tapi kita tuh harus nerima fakta kalau misalnya nggak semua orang tuh harus ada di sisi kita dalam beropini. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya udah all we can do, apa yang kita bisa lakukan ya cuma terima hal itu, bukan malah menjadikan hal itu sebagai perdebatan. Tapi aku mau nanya deh sama kalian, kita balik lagi nih ke kekerasan seksual, terutama dalam universitas dan dunia pendidikan deh. Menurut kalian orang yang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual secara online itu harus di cancel nggak sih? Harus, Iyalah. harus. Mereka harus tahu kalau kelakuan mereka itu salah. Iya. Dan salah satu caranya cancel culture. Itu salah Which is sesuatu yang agak-agak susah ya jujur Iya. dilakuin di Indonesia ini. Lagi di Indonesia ini sebenarnya jujur susah. Nah, selain komentar-komentar atau chattingan-chattingan yang ke-expose di media sosial tentang kekerasan seksual, jadi menurut kalian bagaimana tentang kasus deepfake? Karena menurut aku tuh ini tuh bukan hanya terjadi di universitas, bahkan terjadi di sekolah gitu. Dan apa ya, sekarang tuh menurut aku AI itu kan emang udah berkembang banget ya. Itu udah sulit, apa ya, itu sebuah fakta yang kita harus terima. AI itu udah berkembang dan akan terus berkembang. Tapi balik lagi gitu loh, kita tuh harus tahu titik sampai mana kita tuh bisa mempergunakan ini tuh dengan baik, dengan kasus-kasus kayak deepfake dan lain-lain. Karena itu kan juga terjadi ke artis-artis ya. Menurut aku seharusnya tuh ada sebuah hukum yang jauh lebih ketat daripada sekarang, biar kita tuh bisa lebih mencegah kasus-kasus deepfake ini gitu. Dan sebenarnya tuh menurut aku sendiri kayak harus diperketat juga nggak sih penggunaan AI or deepfake? Benar. Iya. Karena kayaknya tuh orang-orang masih sangat bebas untuk kayak ngeaplikasiin prompt yang tidak jelas ke orang-orang, dan itu tuh bisa aja dan banyak banget dampak negatif yang lebih menghasilkan daripada dampak positifnya. Benar. Ya, tapi sebenarnya selain itu kita juga apa ya, sebagai manusia harus lebih punya logika dan etika lah. Iya, itu bener-bener. lebih balik lagi itu guys ke Iya. etika kita sebagai manusia. Kayak kita tuh juga harus mikir apa sih yang kita lakuin ini tuh sebenarnya bener nggak sih? Apa ini hal yang baik buat dilakuin? Balik lagi itu sih ke etika kita. Jadi guys, kesimpulannya dari podcast kita hari ini adalah kekerasan seksual itu harus banget kita cegah
dan harus banget kita jauhkan dari seluruh masyarakat karena itu bisa berdampak sangat negatif untuk diri kita sendiri maupun orang lain seperti itu. Nah, salah satu caranya dengan mempunyai etika bermedia sosial, karena kekerasan seksual saat ini banyak di media sosial ya justru. Iya. Makanya mulai sekarang kita harus pikirkan apa yang kita mau lontarkan dulu ke orang lain, guys. Dan dengan ini semoga kita semua punya kesadaran masing-masing untuk lebih beretika. Dan sekian untuk podcast kami hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.